Halo semuanya, berjumpa lagi di NMA Channel. Masih sama gue Ridwan Darmawan dan Iqbal. Nah, kali ini kita akan membaca email dari subscriber kita yang udah dikirimin. Dan thank you banget yang udah ngirim email yang terutama itu kan, dan support dah buat kita, dan terima kasih juga buat yang dukung dan yang support channel kita. Ya mudah-mudahan aja channel NMA ini menjadi channel yang semakin berkembang lah istilahnya, semakin berkembang dan semakin menambah wawasan juga buat kalian. Nah, itu tepat, itu sih lebih penting. Oke. Nah, kali ini mungkin gua mau ngapain nih, Bang? kita mau membaca dari email-email aja kali ya, yang udah, dan ya, yang belum dibacakan semuanya itu mohon maaf banget karena keterbatasan durasi lah ya, waktu juga gitu kan. Nah, next videonya mungkin kita akan bacakan ya kan. Yang belum ngirim email juga kirim yang apa aja dah, terserah. Persoalan hidup kalian lah istilahnya. Kita juga bukan cinta, hidup, apalah segala macam, yang penting menarik lah buat kita baca. Silakan kirim aja nanti. Intinya sih kita bukan ini ya, bukan Mario Teguh lah ya, Jack Ma gitu kan yang bisa. Ya intinya kita bisa menurut pengalaman pribadi kita, intinya gitulah, membagi wawasan. Mungkin dari yang pertama kali ya. Oke, ini ada dari Tiara dari Bandung. Wih, dari Bandung. Boleh ya tuh. Dari Bandung. Jauh gitu. juga. Jauh juga. Thank you juga nih Tiara nih. Kak Ridwan, ya, aku suka nonton channel kakak. Oke, thanks banget ya. Sukses terus ya, ya amin. Aku mau sedikit cerita aja tentang cinta. Oh, cinta. Bahaya ini dari cinta. Bucin banget nih, anjing. Nah, aku kuliah semester 3. Aku punya cowok juga dan kita udah 3 tahun sama-sama. Lama banget ya. 3 tahun. 3 tahun ya kan, gila. Masa SMA lah. Iya, dari SMA berarti ya, dari SMA. Tapi beberapa bulan ini dia dipindahkan kerjanya di luar kota, LDR. Istilahnya LDR zaman sekarang. LDR zaman sekarang nih kan, LDR. Nah, ada juga teman kampusku kakak kelas dia deketin aku, buset. Care sama aku, awalnya aku biasa aja, tapi dia selalu jadi teman curhat aku selama ini. Dan pacarku nggak tahu nih, pacarnya nggak tahu. Aku punya perasaan sama temanku di kampus. Dan aku juga nggak mau kehilangan pacarku. Menurut kakak aku harus gimana? Ya pertahanin lah pacar lo. Pertama pertahanin, karena gini loh, kalau lo punya perasaan sama dia juga ya kan, ya harus dilihat dulu lah gitu kan. Ya sewajarnya aja gitu loh, mau teman ya kan, teman apa segala macam gitu kan. Ini istilahnya suka boleh lah istilahnya teman, cuma jangan melebihi batas juga. Iya, ingat lu punya pacar apalagi 3 tahun 3 gitu tahun loh. Lama loh gitu. Iya, maksudnya sekarang kalau lu pengen mulai dari awal nol lagi, sama misalkan nih contohnya lu sama yang teman kampusnya kan, teman kampusnya. Nah, itu sama aja, ya kan? Makan juga, jalan-jalan, nggak ada yang beda gitu kan. Emangnya dia bisa terbang gitu kan? Enggak juga kan? Dan yang sulitnya lagi si ceweknya ini harus memahami sikap dari awalnya lagi ya kan. Nah, itu paling penting tuh. Paling penting itu. Penting banget. Istilahnya pertahanin lah yang pacar yang LDR ini selama 3 tahun loh, lama bener ya kan. Buset, ini bukan maksudnya bukan main gitu kan. Jadi kalian kan pasti udah saling mengenal satu sama lain. Iyalah, 3 tahun loh, set dah. Pasti udah saling memahami baik atau buruknya gimana kalian ya kan dalam hubungan ini. Dan yang datang-datang ini ya anggap aja ya kan halangan cinta kalian lah istilahnya. Itu dia. Jadi tantangan lah buat kalian. Makanya jangan sampai lu tergoda gitu. Iya, benar juga. Tergoda banget gitu kan. Ya maksudnya suka mah sewajarnya aja gitu kan. Jangan melebihi itulah. Jadi ya kan, iya. Jadi buat siapa nih Tiara dari Bandung, ya kita nyaranin buat Tiara nih supaya maksudnya biar langgeng lah sama dia, dan jangan termakan godaan sama yang lain gitu, cowok-cowok yang lain gitu kan. Apalagi ya mungkin namanya LDR kan, dia juga kan kerja kan buat mungkin buat lu juga gitu kan.
Siapa tahu kalian ya kan memang berjodoh ya kan, dia jauh-jauh juga buat cari nafkah. Nah itu dia, itu paling penting. Oke. Jadi respect buat Tiara lah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Itu aja. Kak Ridwan, aku Monik dari Bogor. Sukses ya buat NMA. Amin lah ya. Amin. Kalau next video ada Kak Iqbal, aku mau tanya definisi cinta itu seperti apa ya? Terima kasih Kak. Cinta lagi. Cinta lagi ini yang kedua, cinta lagi ya kan. Definisi cinta kalau menurut gua sih gini ya kan. Sebuah pengorbanan untuk memiliki sesuatu. Wis, benar banget. Benar Kak? Oke, yang ketiga, mari kita bacakan emailnya. Halo kan, nama gue Benny dan gue dari Jakarta. Dari Jakarta. Thank you Ben udah nonton. Terima kasih banyak lah istilahnya kita buat udah nonton. Iya. Sebelumnya sukses ya buat NMA. Amin. Amin. Thank you banget. Gue mau minta solusi Kak. Kalau misalkan kita nggak betah kerja di perusahaan itu, buset dah. Jangan nih bos. Duh. Masalah hidup nih kayaknya nih agak-agak sulit juga nih. Tapi kondisi kita juga nggak bisa ninggalin karena kebutuhan. Itu gimana ya? Oke. Karena terus terang gue nggak betah karena selalu ada yang menjatuhkan atau menjelekkan sesama karyawan yang lain. Gue mau cabut tapi gue butuh. Tapi gue nggak mau terlibat tapi gue di posisi tengah tersebut. Gimana Kak menurut lo? Gue pengen ngajuin pertanyaan sama gue. Oke, Kak Ridwan. Oke, nah. Mana nih? Persoalan hidup. Persoalan hidup. Kerjaan juga ya. Jadi kalau saran gue sih ya, kalau apalagi kalau namanya di pekerjaan itu pasti selalu ada aja ya. Selalu ada. Selalu ada. Saling menjatuhkan lah istilahnya, Iya. karyawan satu sama karyawan lain. Itu pasti ada. Makanya ya kalau dalam posisi tersebut, kalau lo buat ninggalin juga masih butuh, ya udah nggak usah. Jadi lo masih tetap di posisi tersebut, cuman intinya lo jangan aja bergaul sama mereka gitu. Sebatas kerja aja. Intinya, jadi jangan misalkan ada jelek-jelekan ataupun apa, ya usahain menghindar aja kalau menurut gua, ya kan, karena ya nggak ada untungnya juga kan. Nggak ada untungnya, saling menjatuhkan lah. Iya. Satu sama lain. Dan itu kalau menurut gua agak sedikit kurang ini aja, maksudnya kurang serak gitu loh kalau sama orang-orang kayak gitu. Sama-sama kerja ya kan, ya kita kan nyari duit bukan nyari muka gitu kan. Kalau mau nyari muka ya sama-sama gitu. Maksudnya gini. Ya kita harus kerja rajin bareng-bareng gitu kan. Kalau buat satu, misalkan yang satu kerja, yang satu enggak nih, kalau lagi gak ada atasan istilahnya ya kan, itu wah benar-benar kacau banget lah istilahnya. Kalau minimal kalian mau cari muka, ya mending ajak-ajak bareng-bareng ya kan. Jadi maksudnya divisi kalian juga bagus kan. Kalau buat kelihatan bos, intinya jangan cari muka aja lah gitu kan. Kalau masalah seperti itu sih udah pasti ada aja di mana-mana. Buat lo Ben tetap bertahan dan intinya fokus aja sama kerjaan lo dan jangan terlibat lah sama yang seperti itulah ya kan. Seperti itulah, mudah-mudahan kedepannya gak ada lah. Nggak ada. Jadi ya kalau saran kita sih seperti itu aja. Oke. Dari Gina Arsita. Hai Kak, aku Dita. Sebelumnya sukses ya buat NMA Channel. Amin. Semoga makin terdepan. Amin. Aku mau berbagi cerita dikit Kak. Waktu itu aku lagi naik motor sama pacarku. Pacar aku habis aku jemput di kerjaan Kak. Aku pulang kerja jam 10 malam dan mampir beli martabak dulu. Makan istilahnya makan bareng. Setelah itu kita pulang dan di tengah jalan itu aku ajak pacar aku. Tapi aku diam Kak. Aku kira dia gak denger kan. Akhirnya kita lewati kampung gitu kan Kak. Tapi anehnya kita gak sampai-sampai. Ngeri juga tuh kayak itu. Sedangkan kita pulang itu setengah jam sampai rumah, setengah jam dari tempat martabak. Oke. Aku bingung banget Kak. Akhirnya aku tepuk pundak pacar aku dan dia kaget. Terus dia nanya, kita dari tadi udah nyampe apa belum? Terus? Aku bingung kan. Akhirnya aku lihat jam dan ternyata itu masih jam 2 pagi Kak. Mungkin kakak bisa punya pendapat sendiri, apakah aku sedang dibawa dimensi lain atau apa? Terima kasih Kak. Jadi gimana tuh Bang? Ini agak
nggak masuk akal juga sih kalau menurut gua bang ya. Iya asli itu nggak masuk akal. Nggak masuk gila. akal istilahnya kalian jalan bareng nih, Iya. terus tiba-tiba masih dalam keadaan jam segitu lagi. Jadi dari tadi ngapain gitu ya Iya, kan? Padahal dia jalan gitu loh. Padahal yang dia sampaikan ke kita dari tempat itu 30 menitan nyampe ke rumah. Dan itu dia tuh jalan jam 10 nyampe jam 2. 4 jam men. 4 jam buset. Kita nggak tahu nih mau, aduh ngeri Aduh. juga soalnya ini, aduh. Kalau gimana ya? Ya mungkin lah ya. Iya. Mungkin juga bisa lah, kita juga nggak tahu kan itunya apa tuh kalau masalah dunia lain apa segala macam kan. Ya ngeri juga sih, gila ya kan sampai sampai jam berapa tadi? Sampai jam 2 Sampai pagi. jam 2 pagi gila. Itu maksudnya anehnya nggak logis lah, istilahnya nggak masuk akal. Nggak banget. masuk akal. Kalian pulang nih habis makan martabak ya kan Hmm. tadi, terus perkiraan nyampe rumah itu 30 menitan. Nah, Sedangkan masih sampai jam 2 pagi. mungkin nih, mungkin tidur kali kan, bisa jadi ya kan, tidur di motor, ya kan. Soalnya ini yang gua bingungin gini loh bang, yang si cowok ini dia bawa motor ya kan, otomatis ya pastilah cowok bawa motor ya. Terus ditepuk kaget ya kan. Antara dua, bisa jadi itu pacar lo itu masuk di ya gitulah ya kan, termasuk lo juga. Yang kedua mungkin lo sama-sama tidur kan di motor ya, soalnya nggak ada opsi lain kan kalau seperti itu mang. Ya aduh gua ngeri juga sih ya kan kalau lagi bawa motor kayak gitu ya kan. Lu tanya aja lu langsung sama cowok lo, maksudnya itu kenapa kejadiannya gimana maksudnya. Kita juga bingung mau ngejawabnya seperti apa. Nah mungkin ini yang terakhir ya, kita bacakan langsung dari email yang udah masuk pada kita, dan ini agak panjang lah ya kan. Nanti mungkin kalian bisa ngeliat langsung di deskripsi ya, atau enggak nanti biar kita cantumin di layar. Halo kak, dia bilang halo kak, halo juga, panggil aja aku Lili. Jadi cewek apa cowok bang? Cewek kayak sini Lili. Cewek. Lili kayaknya sini, kayak lagunya Alan Walker lah ya kan Lili. Aku dari Indonesia. Indonesia, iya. Emang kita di mana gitu loh? Di planet Mars apa di Amerika gitu? Benar juga sih. Benar. Iya. Gak ada yang salah sih. Oke. Cuma Pintar tuh. yang salahnya akan cantumin kotak kalian. Ya, oke. Aku pengen ceritain kisah hidup aku biar kalian dengar dan yang gak mengalami hal sama seperti aku. Wah, ini kayak agak sedikit serius nih ya kan. Awalnya aku gadis yang ceria, yang mudah bergaul, banyak cowok yang suka sama aku. Oke. Benar kan? Berarti cewek. Ya kan. Dan aku sering PHP-in mereka. Wah. Sudah. Jangan gitulah. Kusut banget Ya, ya. kita sebagai cowok di PHP-in kan, duh. Orang tua aku ngelarang aku pacaran, tapi aku tetap pacaran. Nah, itu dia nih sumbernya mungkin ya. Sampai suatu hari di saat aku menginjak dewasa, aku mendapat masalah. Masalah itu terjadi karena masa laluku dan sekarang masa depanku hancur. Aduh. Sayang banget gila kalau masa depan hancur. Aku benar-benar ngalamin masalah yang di luar dugaan aku. Bahkan gak pernah terpikirkan aku bakal kayak gini. Karena masalah itu aku benar-benar down banget. Nangis setiap malam, ketakutan setiap hari, gelisah, menerima ancaman, menyesal, marah, semua campur aduk. Sampai aku harus melanggar prinsip hidupku, melanggar ajaran keluargaku. Aku harus berkali-kali ngelakuin sesuatu yang sebenarnya aku gak mau. Dan aku terpaksa. Aku nggak ada cara lain. Aku pernah beberapa kali coba buat bunuh diri. Duh. Jangan bunuh diri ya, dosa. Aku cekek leher aku, minum banyak obat sampai terakhir kali aku udah mau nyilet nadi aku, tapi tiba-tiba pacar aku nelpon. Wih. Sang
sampai ceramah tuh, sampai ceramah. Dan akhirnya aku sadar apa yang aku lakuin itu salah banget. Bener lah, Salah itu banget. udah melakukan hal bodoh lah, Hal menurut bodoh, gitu, ya apalagi kan. sampai bunuh diri. Bunuh diri. Aduh, jangan deh kan. Maksudnya hidup ini, maksudnya kalau emang lagi seperti itu pasti ada jalan keluarnya lah. Iya, Ya kan? Ada lagi. Dulu aku senang kalau dipuji orang karena aku pikir aku layak dapat itu semua. Dapat pujian ya. Pujian. Tapi sekarang setiap ada yang muji aku, hati aku rasanya sakit. Aku sekarang bukan Lili yang dulu. Sekarang aku kotor, aku rendah. Aku sekarang ngerasa aku benar-benar cewek yang rendah. Cewek tolol, cewek yang gak punya harga diri. Bahkan aku aja sering jijik sama diri aku sendiri. Nah, sekarang gini, ya semua manusia pasti mempunyai kesalahan ataupun dosa lah ya. Ini malaikat, ya kan? Kita bukan malaikat gitu. Nah, kalau masalah kayak, gue nggak tahu masalah lo apa, tapi ya bagus sih punya apa namanya pemikiran kalau ini kita kotor lah ya kan. Cuman jangan dibikin buat susah buat melangkah gitu loh. Iya. Istilahnya setiap orang itu mau siapapun punya masa lalu yang suram. Dan jangan sampai masa depan kalian juga suram juga. Nah, ya, iya. gitu. Kalian harus rubah hidup kalian nih, jadi buat kedepannya itu harus gak ngulangin masa lalu, hal yang kemarin-kemarin terulang. Itu dia yang terpenting ya kan, apalagi mungkin punya masalah seperti itu kan. Ya kalau cara jangan, ya kalau bagus punya prinsip kayak gitu, cuman jangan sampai menghalangi lo buat maju ke depan. Itu dia. Aku punya banyak utang. Oke, hidupku nggak sebebas dulu, itu semua kesalahan masa laluku karena nggak mendengarkan perkataan orang tua. Wah, itu Oke, fatal sih. kita sih, fatal Iya, banget ya. orang tua itu keramat buat kita intinya dah. Apa yang dia ucapin bisa benar juga ke bisa kita benar gitu ya kan. Makanya tergantung dari kitanya lah. Oke. Sekarang aku gak percaya diri, aku harus tersenyum di saat hati menangis. Aku harus kuat di saat aku lelah. Aku harus berani di saat aku takut. Aku merasa gak pantas dicintai karena merasa jadi beban buat pacar dan orang tuaku. Nah, sekarang buat pacar dan orang tuaku beban. Ya, kalau masalah seperti itu sih jangan dibuat beban intinya kan. Ya, karena gini loh, masalah seberat apapun, sekapal ya kan, apapun pusing kalian ya iya. kan, pasti suatu saat ada jalan. Ada jalan. Intinya Tuhan itu tuh kita dikasih cobaan sebesar lautan, gak mungkin ada jalan. Iya, jalan keluarnya itu sebesar langit gitu loh. Ya asalkan kita ini ya mungkin sabar, apalagi mungkin punya utang emang benar harus dilunasin. Ya intinya maksudnya jangan pernah punya pemikiran yang pengen bunuh diri lah kayak tadi kan. Dan yang satu lagi, ingetin lah kata-kata orang tua kalian ya kan, itu berguna banget lah buat hidup kita ya kan. Karena seolah-olah seucap orang tua itu berharga banget buat anak. Berharga banget, bener. Aku pengen cerita ke orang, tapi aku nggak berani karena aku tahu mereka pasti bakal benci sama aku, bakal jauhin aku. Asal orangnya tepat. Benar. Intinya kita mempunyai masalah hidup ataupun apa, harus sama orang yang tepat. Iya. Kadang kan orang cerita nih cuma pengen tahu doang, ya, itu tanpa dia. memberi solusi loh. Benar. Cuma pengen tahu doang masalah hidup kita tanpa memberi solusi. Itu benar-benar sering banget terjadi. Iya, kan banget terjadi. Sering banget terjadi, makanya kan ya harus sama orang yang tepat. Dan orang-orang yang mungkin yang menurut lo ini lebih berpengalaman kan, yang bisa lo percaya gitu kan. Kalau emang lo berat sama cerita sama orang tua gitu kan. Tapi aku masih bersyukur masih punya orang-orang yang sayang sama aku. Mereka yang bikin aku tetap melangkah sambil tersenyum. Mereka alasan aku masih ada di sini. Mereka semangat aku, dan sekarang aku ingin menyelesaikan masalahku. Setelah itu aku ingin bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah karena aku tahu aku terlalu kotor untuk disebut hambanya.
Ya itu bagus banget sih, bagus banget ya. Kita semua juga kotor lah. Udah menurut kita sih udah menuju jalan yang lurus Iya, lah istilahnya. benar. Asalkan jangan mengulangi hal yang tadi aja sampai bunuh diri. Nah, bunuh diri itu jangan deh. Kalau misalkan ente kayak gitu, yang berat orang tua, bukan menyelesaikan, Tapi mau menambah beban. Itu yang disebutnya. Makanya selagi yang disebut itu orang yang menyerah itu karena dia tuh gak berhenti melangkah. Kalau lo dengar kata Yetekres ya kan, mungkin Yetekres nih, itu juga buat inspirasi buat kita juga kan. Iya, kita juga selalu dapat inspirasi dari seperti dia. Ya seperti dia, ya dibilang katanya, ingat banget gue yang Yetekres bilang kayak gini, kalau kalian, kalau kalian ingin menuju ke suatu tempat, jalan aja dulu, ya kan. Kalau berhenti, kalau diam di tempat nggak bakal nyampe. Itulah istilahnya ya kan, itu benar kata-kata yang Iya, kita ngebuka banget gitu loh. Kan. Makanya jangan berhenti menyerah, itu dia. Dan mungkin kalau saran dari kita, coba deketin hal-hal yang positif aja ya kan. Orang-orang yang positif, orang-orang yang positif juga seperti orang tua atau kerabat-kerabat Kerabat-kerabatnya. yang bisa dipercaya istilahnya ya kan. Iya. Bukan. Terutama itu sih kalau menurut gua, pergaulan itu mempengaruhi masa depan kita. Oh iya benar. Kita Benar banget. mau pergaulan itu buruk nih misalkan, ini kedepannya kita juga pasti buruk ya kan. Kalau misalkan kita di pergaulan yang baik nih, kedepannya juga insya Allah baik. Itu dia sih intinya, lingkungan itu mempengaruhi pola pikir kita, ya kan. Jadi buat yang Lili, ya thank you banget udah cerita pada kita. Mungkin ya cuma segitu aja saran kali ya. dari kita sih cuma ya mungkin perbaiki diri itu lebih bagus ya kan, jalan hal-hal yang positif lah istilahnya, jauhi yang negatif seperti yang tadi yang dulu itu jauhi, dan dekatilah orang-orang yang benar-benar ingin membantu hidupnya ya kan, terutama orang tua. ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari mungkin segala jawaban dari kita kurang puas nih di kalian ya kan. Ya kita cuma membantu sebisa kita aja ya kan. Ya thank you banget yang udah ngirim ke email pada kita. Ya mohon maaf banget nggak semuanya yang kita baca. Karena tadi kita juga ngerandom. Nah next videonya mungkin kita akan membacakan video. Dan thank you banget udah support channel NMA ini, dan jangan bosan buat ngelihat video kita. Dan kalau misalkan ada pengalaman yang hidup kayak seperti tadi, kan bolehlah cerita. Dan kalau emang nggak mau disebutkan namanya, kita bakal samarin. Oke, mungkin itu aja dari kita buat dari NMA. Ya kalau salahnya datangnya dari kita, dan kalau benar datangnya dari Allah. Nah kali ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya jika kalian suka. Oke, mungkin ada sepatah kata buat dari Iqbal. Thank you banget buat kalian yang udah nemenin NMA dari kebelakangan ini. Thank you, pokoknya terima kasih banyak. Istilahnya kita gak mau berterima kasih lah istilahnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu mantengin channel NMA, selalu support dan selalu mendukung hal-hal yang positif lah istilahnya. Kita juga seneng lah istilahnya ya kan, apalagi sampai dikirimi oleh email kalian. Ya jadi sukses lah buat kalian, dan terus maju ke depannya hal-hal yang baik lah. Dan semoga aja permasalahan kalian dan kita juga itu cepat ada jalan keluarnya, dan bakal jadi pengalaman yang baik. Bye.